sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, sengaja aku sholat witir sunnah rakaat atasku karena Allah ya. Ambeien tidak batal puasa ya, tapi kalau sakit silahkan dibatalkan aja, nanti diganti di waktu lain ya teman-teman ya. Oke, iya kalau diiris pisau berdarah enggak teman-teman, enggak teman-teman. Ya, yang syubhat itu adalah kalau dia itu suntik vitamin, suntik KB masih ada yang membolehkan. Zah mau tanya, apakah jika sudah bayar fidyah harus ganti puasa lagi? Kalau fidyah juga, ganti puasa juga, berarti teman-teman mampu ganti puasa. Nggak usah bayar fidyahnya. Kalau udah fidyah, fidyah aja. Cuman kan orang yang membayar fidyah itu hanya beberapa orang tertentu yang boleh membayarnya ya, nggak semua orang ya. Oke, berapa tabungan yang harus dikeluarkan zakat kalau punya uang minimal seharga 85 gram emas ya, wajib zakat. Nah, tadi pagi aku tuh menyampaikan tentang zakat full di ceramah aku. Teman-teman boleh lihat nanti malam ke channel YouTube-nya aku. Oke guys. Ustazah, ganti puasa Senin Kamis boleh nggak? Boleh, teman-teman. Silakan ganti puasa Senin Kamis, nggak ada masalah. Cabut gigi jangan, cabut gigi malam aja. Karena kalau teman-teman cabut gigi itu pasti ada odol yang masuk. Ya, nggak apa-apa Pak, bode senyap ya, nggak apa-apa ya. Ada odol yang masuk teman-teman ya. Jadi jangan ya, cabut gigi malam aja ya guys. Iya. Jilbab itu adalah mode. Bagaimana pendapat Mbak? Nggak ada. Jilbab itu wajib, tapi persoalan milih model yang kayak gimana nggak apa-apa. Ya, yang nggak boleh itu buka aurat ya Pak. Ustazah, bagaimana cara bayar utang? Orangnya susah ditemui dan sudah diusahakan mencari. Ya, jadi kalau kita menghutangkan uang kepada orang itu ada 3 cara. Yang pertama, kita pinjamkan uang kepada orang saat kita siap uang itu hilang. Aku jelaskan sebentar ya. Misalnya nih, ada yang minjam uang aku 1 juta. Aku siap uang ini hilang, maka pinjamkanlah. Nanti kalau dia nggak mengganti, kita cuman kehilangan uang, kita nggak kehilangan teman. Atau pakai cara yang kedua, kita pinjam, kita tidak usah, kita pinjamkan, tapi kita nggak siap uang tuh hilang. Suatu ketika kita minta, dia pergi, kita minta, dia pergi, malah dia bilang, alah segitu aja kok minta. Maka kita marah sama dia. Uang juga nggak dapat, maka kita kehilangan 2. Kehilangan uang dan kehilangan orang. Kehilangan teman. Oke. Nah, sekarang ada cara yang ketiga. Tidak usah pinjamkan. Kalau kita nggak siap uang itu hilang. Toh meminjamkan uang kepada orang tidak wajib. Meminjamkan uang kepada orang itu adalah sunnah. Kita nggak minjemin, dia marah. Terus dia nggak mau teman sama kita. Kita cuman kehilangan dia. Kita nggak kehilangan uang. Teman-teman silahkan pilih mana. Tapi Ali bin Abi Thalib pernah berkata, lebih baik aku minjamkan sedikit, lebih baik aku kasih sedikit daripada aku pinjamkan banyak. Bayangkan, ya. Karena biasanya ketika saya pinjamkan satu kepada orang, maka saya akan kehilangan 1 orang kawan. Kado gadai tidak ada denda, tidak kena zakat, ya teman-teman, tidak kena riba ya. Kemudian tengok lagi ketika kita nggak mampu bayar, barang kita ditarik nggak? Kalau ditarik, barang kita itu riba. Kalau enggak. Ya. Saya mau bayar hutang, Ustazah, tapi bukan menghutangkan. Orangnya enggak ada, ganti dengan sedekah. Cari ahli warisnya. Kalau enggak ada, ganti dengan sedekah. Ya, saya mau bayar hutang. Ya Allah, saya sedekah 1 juta untuk membayar hutang saya kepada si fulan. Kalau orangnya masih hidup, coba cari ahli warisnya. Kalau dia udah enggak ada, ganti dengan sedekah. Suatu ketika orangnya muncul, kita bilang sama dia, ya Allah, hai fulan, kemarin aku udah ganti hutangku kepadamu dengan sedekah. Karena kau ndak ada. Sekarang kau muncul lagi nih, cemana ini? Kalau dia bilang kayak gini ya, nggak mau aku, pokoknya harus ganti. Maka kita harus ganti. Yang kemarin tetap dinilai sedekah. Tapi kalau dia ikhlas, udah aman. Tapi kalau berhutang kepada orang yang meninggal, ingin menggantinya sama. Cari ahli warisnya atau ganti dengan sedekah. Kalau puasa nggak sahur gimana? Sahur itu bukan syarat sah puasa.
dia cuman sunnah saja. Jadi kalau kita nggak sahur, tetap puasa nggak apa-apa. Puasanya sah, cuman keliengan aja. Cara bayar fidyah dan zakat penghasilan. Tapi jika belum ada penghasilan tetap gimana? Mau tetap atau tidak? Selagi ada tetap atau tidak, kan berarti fluktuatif ya. Fluktuatif ya. Misalnya jualan ya online, offline ya. Hitung berapa yang didapatkan setiap bulannya. Selagi di atas 6,8 juta wajib zakat. Bagaimana cara mengerjakan sholat syuruk? Kayak sholat subuh. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Biasanya 1,5 jam setelah azan subuh. Sikat gigi tidak membatalkan puasa selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ya, teman-teman yang baru mampir, tiba-tiba ya, klik foto yang ada di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Aku sudah membuat ribuan video untuk teman-teman di VT aku. Hampir semua pertanyaan teman-teman ada di VT aku, teman-teman boleh nikmati ya. Suami mengajak di saat puasa siang hari. Gimana Zah, wajib menolak nggak? Kalau puasa wajib jangan kasih. Ya, jangan dikasih. Ya, nggak boleh ya teman-teman ya. Oke. Sholat fajar itu apa? Sholat fajar itu adalah 2 rakaat setelah adzan subuh sebelum sholat subuh. Rasul pernah bersabda, "Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha." Ya, 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Jadi, nama lain dari sholat fajar adalah sholat qabliyah subuh. Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Mbak Ining, sebelum makan boleh, setelah makan boleh Mbak Ining ya. Oke. Sholat syuruk itu cuma 15 menit ya guys. Oke. Kalau gaji 1 juta tidak wajib zakat ya. Nah, kemudian puasa Syawal duluan atau ganti puasa duluan. Nah, nanti akan saya jelaskan dekat-dekat dengan bulan Syawal. Tapi saya ingatkan dulu sekarang. Teman-teman mau ganti puasa duluan atau Syawal duluan, itu terserah. Nggak ada masalah. Karena ganti puasa itu waktunya kan 1 tahun. Sampai Sya'ban, mendekati Ramadan. Jadi Syawal duluan boleh. Ganti puasa duluan juga boleh. Yang tidak boleh dan dihindarkan adalah memasang 2 niat dalam 1 amal. Halo Mbak Noni, ya gitu ya. Ya Allah, saya puasa ganti plus Syawal. Nah, itu yang nggak boleh. Oke, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas ya. Follow dan aktifkan tombol loncengnya. Aku udah buat ribuan video untuk teman-teman semua ya. Oke. Apa beda sholat asar dilakukan di maghrib dikarenakan sibuk kerja? Apa boleh sholat asar dilakukan di maghrib karena sibuk kerja? Nggak boleh. Sholat itu wajib guys. Kalau Mbak Alia, prioritaskan Allah agar Allah prioritaskan kita. Kalau kita tak prioritaskan Allah, gimana Allah memprioritaskan kita? Ya teman-teman ya. Jadi sholat itu wajib. Walaupun kita di kantor, nggak ada tempat sholat karena kita dikerja di rumah non muslim atau di kantornya non muslim atau dimanapun, cari parkiran, cari sudut belakang pintu sholat ya. Sehat ya teman-teman ya, tapi kan kita belum hidup. Oke bagus pertanyaannya. Ya benar Ustazah, harusnya kan ganti boleh Syawal duluan, boleh ganti puasa duluan. Yang tidak boleh itu adalah 2 niat dalam 1 amal. Iya benar Ustazah, tapi kita kan belum tentu diberi kesempatan hidup. Sebaiknya kita ganti puasa duluan. Kan gitu logikanya ya. Tidak begitu teman-teman. Ketika kita menunda mengganti puasa dan mendulukan puasa Syawal, tahu-tahu kita meninggal nih. Tahu-tahu kita meninggal nih. Maka meninggalnya itu bukan kehendak kita. Meninggalnya itu adalah qadarullah dan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban kecuali kalau kita niat untuk nggak mengganti puasa baru kita kena. Itu sama dengan kayak gini, jamak sholat itu ada jamak takdim ya, asar zuhur dikerjakan di waktu zuhur, ada jamak takhir zuhur asar dikerjakan di waktu asar. Jadi zuhurnya nggak sholat dulu nanti dikerjakan di waktu asar. Oh nggak gitu Ustazah, gimana kalau tiba-tiba kita kecelakaan gitu kan? Kan harusnya kan
kita lakukan adalah zuhur ya pada waktunya. Nah, kecelakaannya kita itu bukan kehendak kita, dia kehendak Allah. Maka secara syariat tetap boleh jamak zuhur ke asar selagi perjalanan kita di atas 80 km. Oke, teman-teman sehat ya guys. Ini goyang-goyang lagi nih, bentar ya. Ustazah, suamiku meninggal, apa boleh aku mengkodo sholat untuknya? Nggak boleh. Karena yang namanya sholat itu adalah fardu ain. Dia tidak bisa diwakilkan ya. Oke, Mbak Alia, siap, sehat ya. Kapan bisa memulai puasa qada Ramadan? Di bulan Syawal udah bisa. Di bulan Syawal udah bisa. Ustazah Wilujeng Sonten. Apa itu sonten? Kurang ngerti aku teman-teman. Zak, kalau sholat duha 4 rakaat sama kayak sholat zuhur ya. Bagusnya dua-dua aja ya. Kalau teman-teman ragu boleh dua-dua aja ya teman-teman ya. Ustazah, suami nyuruh terawih di rumah aja, sedangkan masjid di belakang rumah. Nggak apa-apa, di rumah juga nggak ada masalah. Cuman ada dalil, jadi kan gini guys. Mana lebih baik perempuan itu sholat di masjid atau di rumah? Kan begitu kan? Memang ada dalil yang mengatakan masjid wanita itu adalah di dalam rumahnya. Tapi para suami-suami juga harus paham bahwa ada dalil yang menyatakan bahwa idza sta'zana nisa'ukum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Ketika istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi idealnya suami nggak ngelarang. Tapi kalaupun dia melarang sekali dua kali nggak ada masalah, silahkan sholat di rumah aja. Bolehkah masa idah keluar rumah untuk jualan? Boleh. Hei, masa idah tuh bukan berarti nggak boleh keluar rumah. Nanti teman-teman jadi kayak kucing aku bom-bom dalam masa idah. Nggak keluar-keluar rumah sampai akhir zaman. Bukan nggak boleh keluar rumah guys masa idah. Ya nggak boleh menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Apa kabar bang? Lagi apa bang? Abang sehat enggak? Udah makan belum? Cukur jenggotnya ya bang. Abang ganteng deh. Gitu. Nah kalau keluarnya untuk kerja yang kita PNS. Mana ada cuti PNS untuk masa idah dari pemerintah. Ya kan? Enggak. Bukan enggak boleh keluar rumah teman-teman ya. Sama lah nanti kayak bom-bom. Masih di rumah aja tuh. Ha. Tidur itu. Coba bayangkan pagi kita live dia tidur kan. Sekarang kita live lagi dia tidur lagi guys. Aku buktiin ya teman-teman ya. Nah, aku buktiin nih, aku kasih lihat ya, kucingku satu-satunya sejagat raya. Tuh guys. Oh guys. Tadi pagi live dia tidur kan guys. Sekarang siang live dia tidur lagi guys. Nanti masa idahnya kayak si bom-bom. Jangan ya. Ya kan? Nah, itu tidur dia. Ya, tadi pagi kita live kan, yang masuk live aku kan. Sekarang tidur. Bener kan? Bener. Aku tidak ada bohong-bohong guys. Nanti kalau masa idah di rumah doang kayak gitu. Dia nggak puasa, gaya-gaya kayak puasa. Itu pencitraan aja tuh guys. Dia tak puasa. Bangunnya cuma 3 jam guys. Itu pun bentar aja guys. Ya, jadi masa idah itu masa idah itu ya udah lihat kan si bom-bom kan tidurnya kan. Sonten itu artinya sore ya. Siap. Masa idah itu iya Mbak Novi. Sahur woi, sahur kata dia. Masa idah itu bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Masa idah itu tidak boleh berurusan atau gimana dengan laki-laki gitu loh guys. Ya kan, mana ada cuti masa idah PNS. Saya PNS, kata Ustazah Nela, masa idah di rumah aja. Mantap betul ya kan? Oke. Ya, halo. Iya lucu kucingnya ya. Tadi siang kita live, dia tidur ya. Ini pagi sekarang live soalnya tidur lagi guys, ya kan? Gimana itu? Gimana itu masa depannya tolonglah dipikirkan bom-bom. Lu gimana sih masa depan lu? Dia paling tawakal. Tawakal aja lah. Tawakal. Ya. Mau belajar tawakal dari kucing ya. Bom-bom. Oke, zakat mal dengan kue jangan ya. Boleh dengan makanan. Boleh dengan kebutuhan pokok atau uang ya. Puasa lupa niat gimana lah dalam bom kata Mbak Noni. Ya, lupa niat puasa nggak apa-apa karena karena ada ulama madhab yang mengatakan puasa itu satu untuk semuanya, satu untuk sehari ya, satu untuk 1 bulan ya. Saya mau tanyakan ada orang lagi urus cerai tapi dia lagi urus cerai dia udah berhubungan dengan laki-laki. Ini prosesnya nih. Ini yang tak boleh ini ya.
Jadi teman-teman, kalau urus surat cerai jangan berurusan dengan laki-laki. Ya, kalau belum surat cerainya dekat dengan laki-laki namanya selingkuh. Kalau udah turun surat cerainya dalam masa idah 3 bulan, maka dekat dengan laki-laki itu namanya berpacaran dalam masa idah. Itu dosanya segede gaban. Tidak akan cukup amal kita menopang dosa itu. Sabarlah guys, habis dulu masa idahnya baru cari yang baru. Iya kan? Jangan suruh tunggu dia. Tunggu ya, kata ustazahnya 3 bulan kau tunggu aku ya. Jangan pula, ya kan? Oke, apa benar bila kita bersedih ketika suami meninggal maka ruhnya akan ketarik ke dunia? Tidak, ya, nggak ada ruh tertarik ke dunia, nggak ada, ya teman-teman ya, nggak ada ya teman-teman ya. Bom nggak punya beban lantak lah, iya, nggak mikirin apa-apa dia. Mau apalah kata netizen, aku santai aja kata dia. Oke, Ustazah terawih 4 rakaat 1 kali salam boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah sholat kalau belum iqomat apakah sah? Sah banget. Yang penting azan dulu ya. Azan, jawab azan, baru sholat ya. Bolehkah mandi junub setelah makan sahur? Enggak ada masalah. Yang penting sebelum azan subuh ya. Cuman ada baiknya mandi dulu baru makan ya. Biar mantap ya. Jarak talak 1 ke talak kedua tidak ada berapa lama. Tergantung keinginan. Ya, jadi talak 1 ku talak kau gitu kan. Berapa lama lagi baru bisa ke talak 2? Jangan ditunggu lah geng. Iya kan? Terserah tergantung keinginan. Nggak ada jarak-jaraknya. Tergantung keinginan teman-teman. Ya tergantung kondisi rumah tangganya. Iya kan? Oke, ada pertanyaannya lah ya, kawan-kawan nih lawak lah ya. Yang baru mampir, klik foto dulu yang ada di atas ya. Klik follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Cemana lah aku tak ketawa-ketawa nengok komentar ya. Mantap teman-teman. Tapi aku jawab dengan sabar ya. Ikut gaya bom-bom, tawakal. Ustazah zakat emas wajib sekali setahun atau harus dibayar tiap tahun? Kalau emasnya emas batangan tiap tahun. Selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emasnya emas perhiasan sekali seumur hidup. Tapi kalau emasnya emas Jawa tak tahu aku, ya kan? Oke ya. Mau buka puasa, ternyata haid. Aduh, belum azan udah haid. Batal guys. Ulang lagi guys. Ulang lagi ya. Jadi ganti besok ya setelah Ramadan ya. Puasa Syawal berapa hari? Ya boleh 6 hari boleh. Kendaraan pribadi nggak perlu dizakati kecuali kendaraan pribadinya itu disewakan, direntalkan. Nanti hasil rentalnya wajib zakat. Karena yang wajib zakat itu adalah yang mendatangkan cash flow, uang masuk. Ya, itu wajib zakat. Kalau dia uang keluar tak wajib zakat. Ustazah kok pinter banget sih? Micin teman-teman ya, micin ya, campur madu ya. Micin, citato. Kalau kakak Nela bayar zakat boleh nggak lewat transfer? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting jumlahnya sama. Halo Mbak Fuah, ya penting jumlahnya sama. Ustazah, orang hamil diwajibkan puasa nggak? Kalau dia nggak kuat tak wajib puasa kalau dia sakit ya. Oke. Ustazah, kalau mobil yang buat kerja dizakatin enggak, kecuali mobilnya direntalkan. Dia mendatangkan hasil rental. Ustazah, kalau angkot, kalau kita supir angkot hasil angkotnya yang wajib zakat, mobilnya tidak dizakati. Talak 3 tapi enggak nikah lagi dengan orang lain. Talak 3 harusnya perempuan nikah lagi dengan orang lain. Kalau perempuan itu tidak nikah lagi dengan orang lain, dia rujuk begitu saja, maka itu adalah tidak boleh berzina ya. Jadi harus nikah dulu perempuan dengan orang lain. Kalau usaha kayak toko itu wajib dizakati enggak? Zakati untung bersihnya per bulan. Kalau mobil buat kendaraan online ya tentu wajib zakat hasil dari penghasilan kendaraan online-nya. Tapi kalau dia toko berapa? Misalnya jual gamis, omsetnya misalnya 50 juta, potong modal sisa 20 juta, maka wajib zakat dalam 20 juta 500 ribu. Untung bersih. Uang modal tidak wajib zakat. Guys, uang modal tidak wajib zakat. Yang wajib dizakatkan itu adalah keuntungan. Teman-teman yang mau tahu tentang zakat, nanti malam boleh ke video aku ya, ke channel aku ya.
Video tadi pagi live tentang zakat aku tampilkan nanti malam ke channel aku ya. Ustazah, di bulan puasa suaminya butuh. Apa kita harus mandi junub dulu sebelum imsak? Betul dong. Mandi junub dulu sebelum imsak. Ini teman-teman kalau nggak terbaca, aku minta maaf, bukan salahku, tapi salah mataku dan salah, pokoknya gitulah, salah bom tidur mulu. Bolehkah putriku mondok? Boleh. Oke. Ustazah, apa hukumnya bila sering menangisi almarhum suami selama masa iddah? Tidak ada masalah. Cuman teman-teman bisa ikut ideku. Ganti kesedihan dengan amal. Halo Mbak Arza. Jadi ganti kesedihan dengan amal. Kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kirimkan bacaan Yasin buat dia. Halo Mbak Ma'ngah, baru aku baca. Mbak Ma'ngah belum pernah dijawab dari dulu. Aku aja baru baca akunnya Mbak. Coba nanti Mbak datang di akhir-akhir lebih ini dia. Ya maaf ya teman-teman kalau nggak kebaca ya. Oke. Kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kemudian kirimkan Yasin. Kemudian kirimkan Al-Fatihah. Ya Allah, saya kirimkan Yasin. Dengan Yasin ini lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah sisa kuburnya. Itu boleh. Mbak Emi, ya jadi boleh nangis tapi diganti dengan amal. Ya teman-teman ya. Kalau lagi puasa, nebul itu nggak usah ya, kecuali sakit. Kalau udah nebul batalkan aja lah, berarti kan dia sakit ya. Nah, nanti diganti di hari lain ya. Iya, iya, boleh Mbak, mau madunya saya mau. Boleh nanti ya, beberapa menit lagi kita buka ya. Ustazah, dengan sengaja tidak puasa di bulan Ramadan, apakah nanti kalau diganti diterima nggak puasanya? Coba dengar. Orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka di luar Ramadan dia kena denda, ulama mazhab mengatakan sampai 30 hari guys. Ya sekali membatalkan puasa dengan sengaja dendanya 30 hari puasa berturut-turut atau ganti dengan fidyah seharga 30 hari puasa. Sholat witir apa bisa 2 rakaat? Enggak bisa. Sholat witir harus 3 rakaat. 2 atau 1 rakaat ya. Oke. Sholat duha bagusnya jam berapa? 7.30 sampai jam 11. Spill madu lagi Zah? Iya, boleh teman-teman nanti ya di beberapa menit ke depan ya. Dulu waktu menyusui tidak puasa. Oke. Aduh, kelewatan. Zakat kepada kakak ipar yang janda boleh nggak? Boleh selagi dia fakir miskin. Fakir adalah tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Boleh nggak nyicipin makanan saat puasa? Boleh, asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Tapi kalau cicipnya setengah jam, pasti batal. Oke. Mbak Wid, Ustazah kalau belibur di luar kota, selama seminggu boleh jamak enggak? Boleh. Tentang jamak boleh dilihat di video aku, di pojok kiri atas, itu ada aku sematkan tentang jamak qashar dalam sholat. Bila harta sudah berbentuk tabungan, sudah mencapai nisab, ada sebagian dipinjamkan, tetap wajib zakat. Karena harta yang dipinjamkan itu sebenarnya harta kita. Talak 3 apakah jalani iddah juga? Tidak. Talak 3 beda. Perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah nikah, harus tidur dulu dengan orang lain. Setelah tidur, tunggu lahir anak. Setelah lahir anak, tunggu diceraikan. Kalau nggak diceraikan, nggak bisa balik. Nah, gitu guys. Ya, Masya Allah. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Apakah boleh membatalkan puasa karena kuli ya? Kuli tidak boleh membatalkan puasa. Dalilnya adalah tidak ada dalil yang menyatakan bekerja keras boleh batal puasa. Kecuali saat dia bekerja dia pusing, kemudian sakit, rentan bagi dirinya, maka dia boleh membatalkan puasa. Tapi kalau sekedar haus dan dahaga nggak boleh. Karena Rasulullah di bulan Ramadan itu berperang guys. Berperang dia tetap berpuasa ya. Maka berkuli usahakan tetap puasa ya. Gimana ya?
Teman-teman sehat ya semuanya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang di atas, follow dan aktifkan tombol loncengnya. Mbak Suci, oke. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke ya, Ustazah, Mas harus mencabut rumput saat ziarah. Teman-teman yang dicabut itu ilalang ya. Ilalang ya teman-teman ya. Apakah boleh sahur dulu baru campur suami baru mandi? Boleh. Sahur jam 1 malam, campur jam 2 malam ya, kemudian baru mandi boleh. Ya, karena sahur itu tidak wajib. Sahur itu sunnah untuk mendapatkan berkah. Halo Bu Mary, thank you Bu Mary, patin sudah diterima. Oke, thank you Bu Mary. Kalau nikah dengan laki-laki lain, idah juga nggak Ustazah? Maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Kalau sedang sakit gimana hukumnya puasa? Kalau yang sakit boleh membatalkan puasa, nanti boleh ganti setelah